Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sguro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sguro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Sguro. Di konten Ramal Sguro kali ini, seperti biasa saya akan kembali untuk memprediksikan kisah asmara untuk setiap zodiak di bulan Agustus tahun 2022. Dan hari ini kita sudah memasuki zodiak Taurus. Dan buat teman-teman yang berzodiak Taurus, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira prediksi apa yang muncul untuk kisah asmara kalian di bulan Agustus tahun 2022 ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sguro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang asmara dari zodiak Taurus. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita ajak terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya. Dan agak bersabar terlebih dahulu ya, karena saya akan fokus untuk membahas kisah asmara setiap zodiak di periode bulan Agustus tahun 2022. Kalau misalkan sudah selesai, nanti akan saya bongkar celengan untuk request dari kalian. Ataupun kalau misalkan banyak requestnya, saya akan CCP untuk membalas request dari teman-teman semua. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_square. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Kita akan mulai mengambil kartu yang pertama. Ini adalah sesi yang pertama, yaitu untuk Taurus yang sudah memiliki pasangan. Di sini muncul kartu Queen of Pentacles. Lihat, ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Dan di kartu yang pertama ini, saya melihat untuk hubungan kamu sama si dia terlihat adem ayem, terlihat banyak sekali kebahagiaan di antara kamu sama si dia. Mungkin di beberapa waktu yang lalu sempat ada pasang surut, dan mungkin saat ini waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan kamu sama si dia. Mumpung momennya pas. Kenapa kok bisa dibilang momennya pas? Yaitu tadi, karena kamu sama si dia sedang ada rasa bahagia ya, bahagia bersama. Kemudian juga ada momen-momen yang cukup krusial ya, kalau menurut saya krusial dalam arti sangat bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki hubungan ya. Jadi kalau misalkan ada hal yang semacam itu, ada kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak bisa diulangi apabila kesempatan ini terlewat ya, sayang sekali kalau misalkan terlewat. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Di sini saya juga melihat bahwa rasa cinta dari si dia ke kamu itu juga berangsur-angsur mulai membaik, mulai menunjukkan bahwa dia itu ada keseriusan. Kalau misalkan kamu ada prasangka-prasangka buruk tentang si dia, kamu harus bisa memfilternya terlebih dahulu. Kalau misalkan memang ada sesuatu hal yang kamu curigai, kamu jangan kemudian langsung membabi buta, kemudian juga ngatain dia ataupun juga marah-marah ke dia. Jangan sampai seperti itu. Kamu harus bisa menahan emosi dan juga memfilter ya. Memfilter bagaimana? Salah satunya adalah kamu harus bisa melihat apakah itu benar, apakah itu hanya sebatas gosip ataukah memang fakta ya. Jadi harus berhati-hati dengan hal semacam itu. Kita akan coba untuk melihat kartu yang selanjutnya, yaitu kartu yang kedua. Masih untuk Taurus ya, yang sudah memiliki pasangan. Di sini lagi-lagi muncul kartu yang berlambang koin emas. Ada 6 buah koin emas di sini, dan di kartu ini saya lihat komunikasi di antara kalian berdua itu harus lebih dibangun lagi. Jadi saya merasakan ataupun juga memprediksi bahwa kamu sama si dia itu sempat ada permasalahan karena kurangnya komunikasi ya, komunikasi yang kurang
kualitinya itu kurang, kualitasnya itu kurang. Mungkin kamu udah merasa bahwa wah udah sering nih kita ngobrol ini itu, ngomongin hubungan kita itu udah sering, tapi kenapa kok ada yang kurang? Nah itu tadi, yang kurang adalah bagaimana kamu itu tidak bisa membuat komunikasi di antara kamu sama si dia itu lebih berkualitas lagi, nggak cuman ngobrol nggak jelas, kemudian juga bolehlah ngegumbal ataupun juga membisikkan kata-kata romantis, gumbalan-gumbalan itu masih wajar, tapi jangan sampai kamu melupakan sesuatu yang lebih penting, yaitu kejelasan hubungan. Kemudian juga mau dibawa kemana itu harus bisa lebih tegas lagi. Kalau misalkan sering ngobrol tapi nggak ada kejelasan, sama juga bohong. Jadi kamu harus bisa meningkatkan efektivitas, kualitas antara kamu sama si dia. Supaya apa? Supaya jalinan kalian berdua ya, hubungan kamu sama si dia dari hati ke hati itu juga bisa semakin dekat ya. Kalau ngobrol secara verbal atau sering chattingan ya, chattingan yang bermutu pastinya ya, itu pastinya akan membuat hubungan kamu sama si dia itu lebih baik lagi. Dan lanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir untuk sesi yang pertama ini. Kita lihat. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Ada 6 buah tongkat di sini dan ada seseorang yang sedang menunggangi seekor kuda. Di kartu yang ketiga ini saya lihat untuk kedepannya kamu sama si dia itu memang masih membutuhkan proses. Tapi saya memprediksikan bahwa proses ke sana itu banyak jalan yang bagus, banyak hal positif apabila kamu sama si dia itu memang benar-benar yakin satu sama lain. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalkan komunikasi dijalin dengan bagus, nantinya kamu sama si dia itu kalau mau ngomongin apa, ada rencana apa, itu ngobrolnya itu enak, bahasnya itu enak, nggak cuman sebatas a i u e o bla 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 dan lain sebagainya, nggak jelas kayak gitu ya. Meskipun intensitasnya sering, tapi kalau misalkan nggak berkualitas, ya tadi sama juga bohong. Kamu harus bisa lebih memperbaiki itu semua. Komunikasi harus lebih ditingkatkan lagi. Dari ketiga kartu ini saya lihat sebenarnya hubungan kamu sama si dia cukup bagus, tapi memang harus diperbaiki dari segi komunikasi. Kemudian juga rasa percaya harus bisa dibangun lagi supaya kamu sama si dia itu bisa saling mempercayai satu sama lain. Jangan terlalu sering berburuk sangka ataupun negative thinking, karena saya takutkan itu bisa menjadi bumerang untuk kamu sama si dia. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan mulai sesi yang kedua, yaitu untuk Taurus yang belum memiliki pasangan. Kita akan ambil satu kartu saja. Ini dia. Di sini muncul King of Wands ya. Terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah tongkat. Di kartu yang pertama dan terakhir ini saya lihat untuk kamu sama si dia ya. Si dia maksudnya adalah calon gebetan kamu. Kalau misalkan kamu sudah ada feeling bisa deket sama dia, ataupun juga dia sudah memberikan tanda-tanda, sudah memberikan sebuah sinyal positif ya. Ayo maju nggak apa-apa, ayo deketi aku nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda seperti itu, kamu harus bisa lebih berani lagi, kamu harus bisa menindaklanjuti lebih dalam lagi, karena sayang banget kalau misalkan kesempatan ini dilewatkan. Jadi kalau sudah ada feeling ya, perasaan kamu bahwa kayaknya dia itu memang klop ya, klop sama perasaanku, aku harus bisa mendapatkan dia, aku harus bisa lebih dekat sama dia ya, itu sudah ada di pikiran kamu, itu sudah ada dalam benak kamu. Tapi kadang kamu juga mau maju ragu, mundur juga nggak rela ya. Jadi kadang
masih ada pertempuran hati, masih ada kebimbangan dalam hati kamu. Itu yang harus diperbaiki, karena sebenarnya sudah ada tingkat kecocokan yang bagus antara kamu sama calon gebetan kamu. Tapi kalau misalnya kamu ragu, ya nggak masalah. Mungkin kamu masih ingin sendiri, ataupun juga kamu ingin lebih sebagai teman ya, antara kamu sama si dia, itu juga nggak masalah. Yang penting kamu itu memang yakin dengan keputusan kamu ya. Kalau misalnya kamu sudah yakin dengan keputusan kamu, kedepannya itu juga nantinya akan enak. Karena kalau hanya digantung, kemudian juga kamunya nggak jelas ya, takutnya ya nanti dia itu merasa wah cuman dipermainkan. Nah itu yang harus kamu pertegas lagi. Kalau misalkan memang kamu ada rasa sama si dia, yakinkan dia. Kamu juga harus bisa menyatakan bahwa maksud dan tujuan kamu seperti ini ya. Jadi harus lebih berani lagi untuk menyuarakan apa yang ingin kamu suarakan kepada calon gebetan kamu tersebut. Dan mungkin kurang lebih seperti itu untuk kisah asmara dari zodiak Taurus. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang berzodiak Taurus. Dan buat zodiak yang lainnya, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Apabila sudah ada linknya berarti sudah diupload, apabila belum nanti kan ada tulisannya coming soon. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Eskoro mau undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.